Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Ten Hag sejak awal musim yakin Rashford bakal subur. Rashford tak terbendung di beberapa laga terakhir setelah sempat mejan di awal musim. Ia bikin 8 gol di 9 laga terakhir Liga Inggris. Manajer MU Erik ten Hag memuji Rashford sebagai penyerang yang luar biasa. Pria asal Belanda ini selalu yakin dengan kemampuan Rashford. Hal tersebut didasari karena Rashford adalah sosok penyerang yang komplit. Pemain 25 tahun ini bisa mencetak dengan kaki kanan dan kiri serta kepala. Ia juga memiliki penyelesaian dan kecepatan yang sangat baik. Ten Hag berharap Rashford bisa menjaga fokus untuk terus melanjutkan performa apiknya. Erik ten Hag sadar Manchester United tak akan juara Liga Premier Inggris. Meski lagi kebut mengkoleksi poin, Manchester United tak seperti Arsenal ataupun Manchester City. Berbicara di Sky Sports setelah pertandingan, Neville yang juga legenda Manchester United mengatakan, "Saya pikir Erik ten Hag sebenarnya memprioritaskan pertandingan lawan Barcelona pada pekan ini. Dia mengistirahatkan Martinez dan Varane di bangku cadangan dan memainkan Shaw dan Maguire sebagai bek tengah. Jika dia pikir dia bisa memenangkan Liga Primer, dia jelas akan memprioritaskan itu. Jadi dia berpikir gelar itu di luar jangkauan mereka. Dia menang hari ini dan itu berhasil, tetapi saya tidak berpikir mereka bisa memenangkan Liga Primer." Kasus Manchester City bukan urusan pemain. Manchester City berhasil mengalahkan Aston Villa 3-1 dalam lanjutan Liga Inggris. Ini sekaligus menjadi pemanis di saat Manchester City sedang diterpa masalah. Manchester City terancam sanksi-sanksi berat atas dugaan pelanggaran aturan finansial. Rodri menegaskan hal tersebut bukan urusan para pemain The Citizen. "Kami hanya berbicara tentang sepak bola. Kami berbicara di lapangan. Apa yang terjadi di luar lapangan bukanlah urusan kami," kata Rodri kepada BBC. Pep Guardiola tak bisa pastikan Erling Haaland fit untuk ketemu Arsenal. Haaland terindikasi mengalami gangguan pada pahanya setelah sempat bertabrakan dengan kiper Aston Villa Emiliano Martinez. Kondisi yang dialami pemain berusia 22 tahun itu tidak ideal mengingat Manchester City melakoni laga penting lawan Arsenal pada tengah pekan. Pelatih asal Spanyol itu pun belum bisa memberikan kepastian soal kondisi Haaland. Musuh terbesar Liverpool di derby Merseyside adalah diri sendiri. Kiper Liverpool Alisson Becker menilai musuh terbesar timnya di derby Merseyside adalah diri sendiri. Tim merah sedang terpuruk di tengah rentetan hasil buruk. Berkaca pada apa yang dilakukan Everton kepada Arsenal, Alisson mengatakan tim Merseyside biru jelas jadi ancaman untuk Liverpool. Meski demikian, kiper asal Brazil ini mengatakan musuh terbesar si merah saat ini adalah diri sendiri. Liverpool harus berusaha keras mengangkat mental mereka yang tengah terpuruk akibat hasil buruk. Kondisi cedera membaik, Luis Diaz berharap bisa bela Liverpool lawan Real Madrid. Luis Diaz diprediksi akan bisa bermain lagi paling cepat pada awal Maret. Itu artinya ia tak bakal bisa bermain di leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Real Madrid. Laga itu akan digelar di Anfield pada 22 Februari 2023 mendatang. Luis Diaz kemudian mengatakan ia berharap bisa pulih dan bermain melawan Madrid, tepatnya di leg kedua pada 15 Maret 2023. Klub menegaskan dia sudah bisa berlatih lagi, namun ia masih akan butuh waktu beberapa pekan lagi sebelum bisa merumput bagi Liverpool. Supporter cemooh pemain Juventus Allegri marah. Massimiliano Allegri marah ke supporter yang mencemooh pemain Juventus dalam laga melawan Fiorentina. Mantan pelatih AC Milan itu mengungkapkan ada suara-suara sumbang di salah satu sisi tribun yang mencemooh pemainnya. Allegri juga membahas insiden tersebut selama konferensi pers. Dia mengatakan bahwa sebagian kecil supporter menargetkan beberapa pemain Juventus terlepas dari apa yang dilakukan di lapangan.
Stefan Savic, kolektor kartu merah Atletico Madrid. Stefan Savic lagi akrab dengan kartu merah sejak awal 2023. Bek Atletico Madrid itu sudah 3 kali diusir wasit dalam 5 pertandingan terakhir. Savic pun memuncaki daftar pemain dengan jumlah kartu terbanyak di Atletico musim ini. Transfermarkt mencatat dia telah menerima 6 kartu kuning dan 3 kartu merah. Kapten Atletico, Koke, angkat bicara soal kartu merah Savic menghadapi Celta Vigo. Menurutnya hal itu menunjukkan setiap pemain berusaha keras meraih kemenangan. Chelsea bapuk di Premier League alihkan target ke Liga Champions. Chelsea masih belum beranjak dari papan tengah klasemen sementara Premier League. The Blues bahkan masih harus susah payah berjuang untuk bisa menembus 4 besar. Pemain anyar Chelsea, Joao Felix, tidak menampik timnya keteteran di Premier League. Menurutnya Chelsea kini mesti fokus ke ajang bergengsi lainnya, Liga Champions. Gara-gara satu masalah internal di PSG, Lionel Messi semakin dekat pulang ke Barcelona. Langkah PSG untuk memperpanjang kontrak Lionel Messi terganjal oleh satu masalah. Dilansir dari Sportskeda, satu masalah tersebut ada kaitannya dengan keuangan. PSG dilaporkan telah melebihi batas pengeluaran gaji dan perlu mengurangi tagihan gaji mereka sebesar 30% untuk menghindari masalah financial fair play. Laporan dari Sportskeda kemudian mengklaim masalah keuangan yang ada di PSG telah membuat Messi semakin dekat untuk kembali ke Barcelona. Andai kata benar-benar kembali ke Barcelona, maka Messi bisa mengakhiri karirnya yang gemilang dengan manis. Julian Nagelsmann berambisi antarkan Bayern berjaya di markas PSG. Pelatih Bayern Munich Julian Nagelsmann berambisi untuk mengantarkan timnya berjaya di markas PSG, Parc des Princes, saat keduanya bertemu pada laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions Eropa. Jelang pertandingan itu, Bayern Munich memiliki modal yang cukup bagus dengan meraih kemenangan 3-0 melawan VfL Bochum. Meski demikian, Nagelsmann mengungkapkan bahwa hasil di pertandingan terakhir tidak akan mempengaruhi apapun melawan PSG karena mereka akan bertanding di kompetisi dan level yang berbeda. Ex-pelatih Prancis paksa Galtier mainkan Lionel Messi versus Bayern. Seperti yang diketahui, Lionel Messi menderita cedera hamstring saat PSG dikalahkan oleh Olympique Marseille di babak 16 besar Piala Prancis. Galtier belum bisa sepenuhnya memastikan ketersediaan sang pemain di laga melawan Bayern Munich. Meskipun ia juga berharap agar Messi bisa bermain di laga tersebut. Mantan pelatih Prancis Raymond Domenech memaksa agar pelatih PSG Christophe Galtier untuk memainkan Lionel Messi. Ia ingin melihat Messi bermain membela PSG melawan Bayern, karena Liga Champions adalah target utama Les Parisiens di setiap musimnya. Barcelona kalahkan Atletico Madrid dalam perburuan Inigo Martinez. Barcelona dikabarkan siap memenangkan perburuan servis Inigo Martinez di tengah munculnya Atletico Madrid sebagai pesaing mereka. Menurut kabar yang dilansir media Spanyol Sport, mengungkapkan bahwa Inigo Martinez siap menunggu pendekatan dari Barca. Tentunya akan menjadi pukulan bagi Atleti yang baru-baru ini menghubungi perwakilan bek tengah veteran tersebut. Pemain 31 tahun tersebut telah menorehkan 169 penampilan hingga sejauh ini untuk Atletik dan menyumbangkan 7 gol serta 7 assist. Tchouaméni menantang La Liga untuk perbaiki rasisme. Pokok pembicaraan utama dalam sepak bola Spanyol selama berminggu-minggu adalah Vinicius Junior. Lebih tepatnya, perlakuannya dari lawan, wasit, dan fans. Gelandang Real Madrid Aurelien Tchouaméni pun menantang La Liga untuk memperbaiki masalah ini. Vinicius merasa baik-baik saja. Masalah Vinicius adalah masalah umum. Tidak boleh ada toleransi terhadap rasisme. Apakah Anda putih, hitam, atau warna lain? La Liga juga dapat mengambil tindakan dan kami berharap situasi ini akan berubah, ujar Tchouaméni. Akan berstatus free transfer, Inter tertarik datangkan Luka Modric. Modric akan jadi pemain berstatus free transfer setelah kontraknya di Estadio Santiago Bernabéu berakhir pada musim panas 2023 nanti.
Real Madrid sendiri hingga kini dilaporkan belum memberikan tawaran perpanjangan. Inter Milan sudah lama dikaitkan dengan Modric dan diperkirakan akan menjadi pesaing utama untuk tanda tangan pemain 36 tahun tersebut. Jika sang pemain memang memutuskan untuk meninggalkan Madrid, ini adalah situasi yang menarik untuk dilihat bagaimana Inter bisa memperkuat skuad mereka untuk musim depan. Awal kedatangan di Juventus bikin semringah, Paul Pogba kini justru jadi masalah. Paul Pogba diklaim kini justru menjadi masalah bagi Juventus meski pada awal kedatangannya membuat klub dan pendukung semringah. Pendapat tersebut dilontarkan oleh ex pemain dan legenda Juventus Marco Tardelli. Marco Tardelli merasa muak dengan kondisi Paul Pogba yang terus-terusan cedera. Pogba tidak bermain sejak April 2022 ketika dia masih di Manchester United. Dia sekarang menjadi masalah bagi Juve, kami tidak tahu kapan dia akan kembali atau apa yang ingin dia lakukan. Pogba adalah masalah besar yang harus diselesaikan oleh Bianconeri, kata Tardelli. Lawan Porto jadi kesempatan terakhir Joaquin Correa buktikan diri. Striker Inter Milan Joaquin Correa punya kesempatan terakhir untuk membuktikan kemampuannya sebelum pihak klub kehilangan keyakinan terhadapnya. Joaquin Correa tidak pernah memenuhi harapan sejak kedatangannya ke Inter dari Lazio di musim panas 2021. Kondisi ini utamanya disebabkan karena masalah cedera. Mantan pemain Lazio tersebut kemungkinan akan kembali bermain tepat sebelum leg kedua pertandingan Liga Champions melawan Porto. Jika pemain Argentina tersebut gagal melakukannya, maka waktunya bersama Inter hampir dipastikan berakhir. Harry Maguire kembali komentari menit bermainnya di Manchester United. Pada saat Manchester United meraih kemenangan 2-0 atas Leeds United di Elland Road tadi malam, Maguire mendapatkan kesempatan untuk tampil sebagai starter dan berduet dengan Luke Shaw di jantung pertahanan timnya. Sesaat setelah laga usai, Maguire mengaku puas dengan penampilannya pada laga itu. Sang kapten tim juga memberikan komentar terkait minimnya kesempatan bermain yang dia dapatkan musim ini. Maguire kembali memastikan bahwa dia belum menyerah dan akan berusaha untuk bisa kembali menjadi bek pilihan utama Setan Merah. Liverpool tetapkan harga untuk jual Joel Matip di musim panas. Menurut Football Insider, The Reds siap menerima tawaran untuk bek tengah mereka yakni Matip di jendela transfer musim panas mendatang. Klub Merseyside menilai pemain Kamerun berusia 31 tahun itu di harga 15 juta pound sterling dan akan menerima tawaran dengan nilai yang sama. Mengingat faktor usia dan juga sejarahnya dengan cedera, orang tidak dapat memperdebatkan fakta bahwa itu bisa menjadi keputusan bijak untuk melepaskan pemain tersebut dan juga akan memasuki tahun terakhir kontraknya yang berlangsung hingga 2024. Joe Cole prediksi Bellingham jadi gelandang terhebat sepanjang masa Inggris. Mantan pemain timnas Inggris Joe Cole meyakini bahwa Jude Bellingham bisa menjadi gelandang terhebat sepanjang masa The Three Lions. Prediksi itu berdasarkan performa Jude Bellingham dalam beberapa musim terakhir. Di usianya yang masih menginjak angka 19 tahun, Bellingham sudah menjadi pemain andalan Borussia Dortmund dan juga timnas Inggris. Dia pasti memiliki kemampuan untuk mengungguli legenda Inggris. Dia bisa berdiri di atas bahu semua pemain legendaris tersebut. Dia bisa mengungguli mereka, ucap Joe Cole. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!